dalam penjara bawah tanah yang kotor, lembab dan gelap. Untung Kiai Embun, Wirayuda dan seluruh narapidana bersepakat akan melakukan pelarian. Aku akan mempelajari liku-liku yang ada di bangunan penjara ini. Juga kita pelajari kelemahan sistem keamanannya. Ya, tapi harus tetap waspada. Jangan sampai mereka tahu apa yang sedang kita rencanakan. Setelah persiapan matang, pada suatu malam yang gelap dan hujan deras mengguyur Batavia, rencana Untung dilaksanakan. Sudah waktunya untuk bertindak. Oke, waktu yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku sudah siap sejak tadi. Segera beritahu teman yang lain. Tapi harus hati-hati, jangan terjadi keributan. Siap, Komandan! Sementara itu, di luar penjara, hujan masih mengguyur deras. Sekali suara halilintar pecah mengegakkan telinga. Dalam waktu singkat, seluruh penghuni penjara telah siap satu persatu mengendap-endap dan menyelinap keluar dari sekapan tembok penjara. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga yang lengah, para penjaga tidak mengira akan terjadi peristiwa tersebut. Mereka mengira para narapidana hanyalah orang-orang yang lemah, penakut, dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bahkan para pelarian itu sampai merebut beberapa senjata milik penjaga. Beberapa penjaga berusaha menghalang-halangi. Namun, Untung dan kawan-kawannya tidak bisa diremehkan begitu saja. Semua dengan tangkas dan meyakinkan bisa mengatasi kendala yang menghadang. Kita telah berhasil keluar dari tembok penjara. Apa yang harus kita perbuat? Kemana tujuan kita? Terima kasih. Ini semua berkat keberanian dan kerjasama kita yang baik. Sementara waktu, kita pergi menjauhi pusat kota. Jika telah sampai di tempat yang sekiranya aman, kita berhenti untuk menyusun rencana. Bagus, aku setuju. Dan jangan lupa, kita berjuang sambil terus berdoa, memohon pertolongan dari Yang Maha Esa. Saya tak melupakan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan. Kamu patut menjadi pejuang teladan yang insya Allah mendapat ridhonya. Esok harinya, Batavia geger. Para perwira kompeni mondar-mandir, uring-uringan, membentak-bentak bawahannya. Tidak boleh ditunda. Segera kejar mereka. Tetapi menangkap pasukan Untung tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untung, Wirayuda dan Kiai Embun serta anak buahnya mempunyai siasat jitu. Mereka terus berpindah-pindah tempat sambil mengorbankan semangat kepada para pemuda, sehingga dalam waktu singkat kesadaran untuk melepas diri dari penjajahan mulai tumbuh merata. Hal ini akhirnya disadari oleh pemerintah VOC. Apalagi setelah beberapa kelompok masyarakat mulai berani merusak, membakar, menyerang pos Belanda. Sehingga membuat orang-orang kompeni Belanda merasa tidak tentram. Rasa takut menguasai hati mereka. Tidak seorang pun berani berjalan sendirian walaupun di siang hari bolong. Karena itu Gubernur Jenderal Klop van Koon lalu bertindak dengan sungguh-sungguh. Ia berpendapat Untung dan kawan-kawannya cukup bahaya. Lalu memerintahkan kepada bawahannya, yaitu Kapten Rice, untuk meringkus Untung dengan tipu muslihat. Namun, Untung dan kawan-kawannya telah belajar dari pengalaman. Mereka bisa menebak akal bulus kompeni, yaitu dengan pura-pura mengajak berunding atau kerjasama, atau dengan cara lain yang penuh tipu daya. Namun, kali ini kompeni kena batunya. Kelicikan kompeni kalah dengan kecerdikan Untung. Suatu ketika, pihak kompeni mengundang untuk berunding.
mereka menyatakan ingin bekerja sama. Untung dan kawan-kawannya segera membicarakan masalah kerjasama tersebut. Mereka sepakat untuk menerima ajakan kerjasama. Dengan catatan, harus selalu waspada jika sekiranya terjadi hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mereka sepakat untuk berbalik arah. Untung mendapat pangkat letnan dari pihak company. Namun dalam perkembangan selanjutnya, company memperlihatkan etika yang tidak baik, tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Melihat gelagat yang tidak menginakkan tersebut, salah satu anak buah Untung segera memberi kode untuk segera bertindak. Ajakan bertindak itu pun segera disambut dengan serentak. Semua bergerak dan pecahlah pertikaian antara pasukan Untung dengan company. Tidak sedikit pihak lawan yang cedera dan tewas, dan cukup banyak pula senjata yang bisa direbut. Pemerintah VOC merasa terpukul. Sementara itu, peristiwa tersebut mengakibatkan nama Untung dan pasukannya semakin dikenal dan diperhitungkan, sehingga semakin banyak orang yang menaruh simpati dan bergabung secara sukarela. Di Cirebon, Untung bertikai dengan seorang pemuda bernama Suropati yang merupakan anak angkat Sultan Cirebon. Suropati telah menuduh Untung sebagai penjahat. Persoalan tersebut dibawa ke pengadilan. Ternyata Untung di pihak yang benar. Suropati pun dihukum mati. Lalu oleh Sultan Cirebon nama Untung diberi tambahan dengan Suropati, sehingga dikenal dengan sebutan baru Untung Suropati. Sementara itu, Kiai Embun mendapat tambahan nama Jaladria menjadi Kiai Embun Jaladria. Atas nasihat Sultan Cirebon, 3 serangkai yang terdiri dari Untung Suropati, Kiai Embun Jaladria, dan Wirayuda bersepakat untuk berangkat ke wilayah timur, yaitu ke Kartasura. Bersama mereka adalah seorang wanita pejuang yang anti Belanda, yaitu Raden Ayu Gusik Kusuma beserta dengan para pengikutnya. Untung Suropati dan 2 rekan seperjuangan tahu bahwa Raden Ayu Gusik Kusuma adalah istri Pangeran Purbaya. Karena itu, mereka mempertanyakan keberadaan suaminya. Suami hamba mendekatkan diri kepada company, namun hamba tidak setuju dan memilih bergabung dengan tuan untuk memerangi company. Lagi pula, hamba berasal dari Mataram. Hamba ingin bersama tuan menuju Kartasura. Dalam perjalanan menuju ke wilayah timur, mereka selalu mengobarkan semangat pejuang anti penjajah dan juga mengorbankan semangat gotong royong antar masyarakat pribumi. Bersama penduduk setempat, mereka bekerja sama untuk menumpas kejahatan. Mereka menumpas perampok yang pada waktu itu sering membuat kerusuhan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Berkat kerjasama dengan Tuan Untung Suropati, desa menjadi aman. Masyarakat bisa bernapas lega dan kembali melakukan kegiatan sehari-hari dengan tentram. Jika kita mau bekerja sama atau bersatu, tentu menjadi lebih kuat. Insya Allah, semua urusan atau pekerjaan bisa terselesaikan. Semua yang mendengar pernyataan tersebut membenarkan. Dalam hati mereka berkata, persatuan sangat penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Demikianlah perjalanan Untung beserta teman-temannya. Untung terus bergerak dari barat menuju ke timur ke arah Kartasura. Apakah hambatan dan tantangan yang akan dihadapi Untung selama menuju Kartasura? Tunggu edisi berikutnya.